Pernahkah Anda memutus kontak dengan seseorang dan mendadak diam jadi senjata paling tajam? Saya tahu rasanya. Anda tak lagi menjelaskan, tak lagi membela diri. Anda hanya menghilang. Namun tahukah Anda, saat Anda memilih untuk tidak hadir, mereka justru mulai melewati 9 tahapan yang seringkali tak disadari. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Stoic Street. Hari ini saya akan membahas 9 tahapan ketika Anda memutuskan kontak. Kita akan menyelami proses ini karena dalam keheningan itu ada kekuatan, dan dalam kekuatan itu ada kebebasan. Tapi, sebelum kita mulai lebih jauh, tekan tombol subscribe untuk bantu channel ini terus tumbuh. Pertama, tahap kejutan. Kok bisa? Ketika Anda tiba-tiba menghilang, hal pertama yang mereka rasakan adalah keterkejutan. Mereka tidak menyangka bahwa Anda bisa diam, karena selama ini, Andalah yang selalu memberi penjelasan, perhatian, bahkan pengertian. Kini, tak ada notifikasi, tak ada last scene. Ini seperti matinya radio setelah bertahun-tahun mengudara, dan diam Anda adalah sinyal pertama bahwa sesuatu telah berubah. Kedua, tahap penyangkalan. Ini cuma sementara. Dalam tahap ini mereka mulai menyangkal realitas. Dia cuma lagi sibuk. Pasti bakal balik lagi. Atau yang paling klasik, nggak mungkin dia bisa hidup tanpa aku. Tapi justru, disinilah filosofi stoik mulai bekerja. Anda tidak bereaksi. Anda memilih untuk tetap diam, dan itulah yang membuat mereka mulai gelisah. Ketiga, tahap kekosongan. Kok hening gini ya? Keheningan mulai terasa sebagai kekosongan. Seperti rumah yang dulu terang, kini lampunya padam. Mereka scroll chat lama, lihat story Anda, bahkan berharap Anda typing. Tapi Anda tidak sedang bermain-main. Anda sedang membangun kekuatan batin. Karena stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan adalah bentuk kekuatan tertinggi. Keempat, tahap penarikan emosional. Kok aku kangen? Ironis, bukan? Ketika Anda hadir, mereka acuh. Saat Anda pergi, mereka rindu. Kerinduan ini bukan semata karena kehilangan Anda, tapi karena mereka kehilangan refleksi diri yang selama ini Anda hadirkan. Anda adalah cermin, dan kini cermin itu hilang. Mereka mulai mencari bayangannya sendiri, dan yang mereka lihat hanyalah kekosongan. Kelima, tahap keingintahuan. Kenapa dia bisa sebegitu tenangnya? Inilah fase paling berbahaya bagi ego mereka. Rasa penasaran memuncak. Apa yang dia lakukan sekarang? Apakah dia sudah move on? Apakah dia sudah bersama orang lain dan Anda masih tenang, masih diam, masih tak terpengaruh? Dalam dunia yang penuh distraksi, ketenangan Anda adalah magnet. Keenam, tahap penyesalan. Aku salah nggak ya? Ini titik di mana refleksi berubah menjadi penyesalan. Mereka mulai menyadari, mungkin mereka kehilangan sesuatu yang berharga. Bukan karena Anda memaksa, tapi karena Anda pergi dengan martabat. Di sini filosofi stoik paling terasa. Kita tak bisa mengendalikan orang lain, tapi kita bisa mengendalikan reaksi kita. Dan reaksi Anda yang dewasa membuat mereka harus menghadapi dirinya sendiri. Ketujuh, tahap kegelisahan. Aku mau kontak lagi, tapi gimana? Kini mereka mulai mendekati titik kritis. Mereka ingin menghubungi Anda, tapi ego menahan, rasa malu menahan, takut ditolak menahan. Sementara Anda sudah jauh melangkah, mungkin bukan ke orang lain, tapi ke dalam diri Anda sendiri. Kedelapan, tahap kekaguman. Dia nggak butuh validasi, hebat juga ya. Keheningan Anda mulai terlihat sebagai kekuatan, bukan sikap dingin. Mereka mulai kagum. Dia ternyata bisa berdiri sendiri. Dia nggak cari perhatian. Tapi justru itu yang menarik. Dan di sini Anda tak perlu mengatakan apa-apa, karena diam Anda sudah bicara banyak. Kesembilan, tahap kesadaran. Aku kehilangan orang yang berharga. Tahapan terakhir. Bukan karena Anda yang berubah, tapi karena mereka yang akhirnya sadar. Sadar bahwa yang mereka remehkan dulu adalah seseorang yang langka. Sadar bahwa dalam kehilangan Anda, mereka menemukan sesuatu yang selama ini mereka abaikan, nilai, martabat, dan ketenangan. Jalan tanpa kontak bukan jalan balas dendam. Ini adalah jalan untuk menyembuhkan, untuk menguatkan diri, dan untuk menunjukkan bukan kepada mereka, tapi kepada diri Anda sendiri bahwa Anda cukup,
bahwa Anda tidak perlu dicari untuk merasa berharga. Kalau Anda sedang menjalani proses ini, ingatlah, dia yang tidak terganggu oleh kehilangan adalah dia yang telah menemukan kedamaian. Epictetus. Jika Anda ingin terus belajar bagaimana menjadi pribadi yang tidak hanya tangguh, tapi juga bijak, tekan tombol like dan subscribe, karena kita masih akan menyelami banyak filosofi yang membantu Anda tetap tegas namun damai di dunia yang seringkali bising. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.